Anda kembali bersama kami dalam Green Economic Forum dengan tema kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy. Dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Sarana Menara Nusantara, Bapak Indra Gunawan yang telah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, kemudian CEO Myota, Moshe Panjaitan, dan Presiden Direktur Bisnet, Bapak Adi Kusma, dan juga CEO Volta Indonesia Semesta, Bapak Iwan Surya Putra yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Kita lanjutkan kembali diskusi kita tadi sudah cukup banyak begitu yang kita bahas terkait dengan tadi peran-peran yang bisa dilakukan dari sektor teknologi untuk mendukung ekonomi hijau. Kemudian juga kita sudah membahas dari segi seperti apa sih investasi dalam sektor teknologi ini juga menarik begitu ya bagi banyak pihak, dan di satu sisi juga yang mungkin kita akan bahas dalam segmen ini adalah terkait dengan outlook-nya untuk industri teknologi begitu ya dalam upaya untuk mendukung ekonomi hijau, dan mungkin nanti di tahun 2060 ketika net zero emission ini juga sudah tercapai begitu. Dari industri menara sendiri Pak, Anda melihat outlook-nya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi industri menara ini adalah industri pendukung dalam konteks teknologi. Tadi kita sempat berdiskusi mengenai digital ekonomi. Digital ekonomi semua orang concern, semua orang percaya bahwa ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Beberapa penelitian, beberapa analis mengatakan the value is very big gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa platform digital ekonomi ini akan sangat memerlukan namanya internet dan telecommunication. Ya. Dan kalau kita bicara di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu kita melihat bahwa untuk sampai penetrasi ke seluruh masyarakat Indonesia masih banyak sekali area-area yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi. Betul. Dan tadi saya bilang bahwa the biggest portion internet di Indonesia ini didukung atau disediakan oleh wireless. Ya. Dan itu memerlukan menara. Jadi kita yakin bahwa ke depan industri menara ini masih sangat baik. Kemudian kalau kita lihat dari rasio, berapa sih rasio yang seringkali digunakan sebagai alat ukur? Berapa sih rasio jumlah menara di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk? Ya. Beberapa negara, misalnya Amerika, kemudian negara Eropa, kita tidak akan mengatakan mungkin Jepang atau Korea yang sangat very good quality gitu ya. Kita perkirakan bahwa di Indonesia ini masih memerlukan 2-3 kali lipat dibanding jumlah menara yang ada sekarang untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik seperti beberapa negara yang lain. Sehingga kita sangat yakin bahwa ke depan industri ini masih sangat berkembang. Oke, baik. Oke, saya akan ke Pak Adi Kusma. Dari Anda sendiri melihatnya untuk outlook dari industri telekomunikasi dalam beberapa waktu ke depan begitu ya, seiring dengan target untuk net zero emission di tahun 2060 seperti apa Pak Adi? Oke, jadi kalau industri internet tentunya ya kita sudah mengetahui bahwa internet merupakan udah menjadi infrastruktur dasar ya, terutama waktu pandemi kita melihat kebutuhan internet juga meningkat pesat ya, karena anak-anak kita harus sekolah dari rumah, kemudian orang tuanya harus kerja dari rumah, dan boleh dibilang secara mungkin 80-90% kegiatan ekonomi pun sudah menjadi digital, didukung dengan sekarang semua payment juga menjadi digital. Kami melihat bahwa internet merupakan infrastruktur yang sangat penting dan tentunya akan berkembang. Oleh karena itu mungkin apabila bisa didukung oleh dengan green power, baik dari swasta atau pemerintah, kita harapannya bisa memproduksi lebih banyak bagi Indonesia. Oke, nah tapi kalau kita lihat kondisi di Indonesia ini juga untuk sektor telekomunikasi begitu banyak tantangan begitu Pak. Tadi disebutkan juga bahwa sebetulnya kan kalau Indonesia sendiri ini dengan begitu luas wilayahnya, kemudian juga untuk jaringan-jaringan juga kan ini artinya masih mungkin secara kualitas juga masih berbeda-beda begitu di tiap wilayah. Anda sendiri melihat sebetulnya untuk tantangan-tantangan dalam sektor industri telekomunikasi dan bagaimana untuk cara penyelesaiannya dalam beberapa waktu ke depan seperti apa Pak? Ya tentunya kalau untuk jaringan fiber optik yang sangat visible, sangat memungkinkan hanya di kota-kota menengah dan besar yang ada di pulau mungkin ya saya bilang seperti Jawa, Bali, Sumatera,
itu mungkin visible. Akan tetapi kalau kita bicara ke daerah yang lebih jauh, ke timur mungkin ya, karena kan kita melihat seperti sebetulnya tidak jauh berbeda dengan akses logistik yang ada di Indonesia saat ini. Ya mungkin apabila nantinya pemerintah bisa memberikan insentif untuk daerah-daerah yang penduduknya kecil ataupun pulau-pulau yang lain, ya saya rasa tentunya ada permanent komunikasi yang berminat untuk memberikan pelayanan di daerah tersebut. Oke. Kalau dari bisnet sendiri, apakah akan ada inovasi-inovasi ke depannya Pak untuk menjangkau daerah-daerah tadi yang terluar itu Pak? Kalau saat ini kita sedang bangun kabel dari antara Lampung, Aceh ya di Sumatera, jadi nanti itu akan lewat puluhan kota kabupaten yang ada dari provinsi Lampung, Sulawesi Selatan sampai ke Sumatera Utara dan Aceh. Itu yang sedang kita kerjakan. Tetapi untuk program kita yang untuk di mungkin pulau yang lain kita belum, saat ini kita masih dalam planning saja. Tapi kalau yang di Pulau Sumatera itu proyek itu sudah berjalan dan diharapkan akan selesai dalam 2-3 tahun ke depan. Oke, berarti sudah ada strategi-strategi ya Pak yang akan dilakukan oleh Bisnet ke depannya. Dan berikutnya saya akan ke IoT atau perusahaan IoT ataupun juga Miyota begitu ya. Dari Anda sendiri Mas Moshe, seperti apa sih outlook-nya begitu untuk beberapa tahun ke depan dan juga untuk di tahun 2060 nanti ketika net zero emission ini juga tercapai begitu. Anda melihatnya bagaimana Anda akan membawa perusahaan dari IoT ini sendiri ke depannya? Ya, makasih banyak. Jadi IoT ini sangat berperan ya di green economy ini. Seperti yang diceritakan sama Pak Adi, di Bisnet itu dilakukan monitoring yang lumayan komprehensif untuk penggunaan listriknya. Dan juga yang di Pak Iwan sampaikan di Volta itu harus ada baterai management systemnya, IoT-nya untuk melihat, untuk bisa memonitor semuanya dan lebih efisien. Nah, ini outlook-nya akan lebih terlihat dan lebih jelas lagi kalau kolaborasi antara semua pihak ini bisa berjalan. Jadi kalau saya mau menceritakan tentang 6 bagian IoT paling penting, apa yang make up end-to-end IoT itu adalah dari device management-nya, which is seperti di Volta-nya gitu ya, hardware-nya langsung, lalu ada integration-nya, di connectivity-nya, katakanlah dari tower. Dan kalau yang sudah kita jalanin itu sebenarnya di Musi Banyu Asin itu dengan radius 90 km atau coverage-nya 14.000 km, jaraknya 180 km itu dengan LoRa Gateway, konektivitas integration ini. Jadi itu kita harus bisa mengadaptasikan daerah mana memakai konektivitas apa gitu. Apakah perlu yang lebih murah karena bisa menjangkau lebih jauh atau pemakaian yang lebih mahal karena kita perlu bandwidth yang lebih besar. Nah, ini kita bisa nge-cover di 50.000 rumah di Musi Banyu Asin dengan mengutilisasikan LoRa Gateway ini, 300 gateway. Tadi coverage sekitar 14.000 km. Itu tadi yang kedua, integration, konektivitas juga penting. Lalu kita perlu data management, kita perlu analytics dan security-nya, ini yang diurusin sama Pak Adi juga ya, karena di data center-nya ini mengutilisasikan hal-hal tersebut, dan ujung-ujungnya ke application web atau app yang bisa diutilisasikan oleh masyarakat atau provider-providernya gitu. Nah, ini kolaborasi antara semua pihak ini menjadi sangat penting untuk kita bisa mensukseskan penetrasi kita ke green economy. Jadi payment gateway-nya itu juga kita link gitu ya. Jadi dari end-to-end perangkat sampai back-end-nya itu kita integrasikan gitu. Jadi integrasinya inilah yang menjadi sangat penting dan visibility-nya. Oke, berarti nanti akan lebih memfokuskan juga begitu ya kepada utilitasnya, kemudian juga integrasinya seperti apa. Dan tadi sekali lagi yang di-highlight juga bahwa untuk di tengah kondisi saat ini dengan target bersama adalah kolaborasi ya penting dari berbagai pihak begitu untuk mendukung seperti apa ekonomi hijau ke depannya. Saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, dari Anda seperti apa melihat outlook begitu ya dari perusahaan kendaraan listrik yang juga tengah digaung-gaungkan juga oleh pemerintah, telah diberikan juga insentifnya oleh pemerintah begitu dalam jangka waktu menengah begitu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi tahun 2030 kurang lebih targetnya sekitar 29% pengurangan emisi gas buang di Indonesia.
Kalau kita lihat dalam setahun itu saat ini 7,5 juta kendaraan listrik yang ada di Indonesia setiap tahunnya, kendaraan bensin di Indonesia. Dalam waktu 8 tahun ke depan, waktu yang sangat singkat, sekitar 2,6 juta kendaraan bensin itu mestinya targetnya akan terkonversi menjadi listrik, terutama roda 2 ini. Roda 2,6 juta 2030, which is 8 tahun lagi. Nah, saat ini 2021 kemarin itu kita baru 12.500 kurang lebih. Jadi masih sekian juta lagi dalam waktu 3 tahun yang harus dikonversikan atau menggantikan kendaraan bensin dengan kendaraan listrik. Bisa dibayangkan peluangnya betapa besarnya. Kemudian dengan adanya dukungan teknologi, digital ekonomi yang seluruhnya mengarah ke green, kita melihat berbagai macam inovasi di dunia transportasi ini, teknologi baterai dan sebagainya tentunya sangat-sangat berpotensi menciptakan lapangan kerja, berpeluang bisnis untuk semua sektor yang terlibat, sangat luar biasa menuju 8 tahun ke depan, konversi di dunia transportasi terutama roda 2, karena challenges yang kita melihat ke depan ini juga terlihat juga peluang-peluang yang sangat besar, kurang lebih seperti itu. Oke, optimis ya Pak tampaknya menghadapi era transisi pergantian energi begitu dari energi fosil ke energi EBT ataupun juga listrik termasuk diantaranya begitu. Dan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita Bapak-Bapak usai jeda dan akan masuk ke dalam segmen terakhir ya, seperti apa nanti kita akan membahas mungkin yang diharapkan oleh para pelaku industri teknologi begitu untuk bisa mendukung penggunaan ataupun juga utilisasi dalam energi hijau ke depannya, dan juga mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan atau sudah dilakukan dalam mensukseskan SDGs. Tapi kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Green Economic Forum CNBC Indonesia.